Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita sore ini bersama para teman-teman dan Ustaz Bagas. Gimana Ustaz Bagas, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kita lagi di pinggir pantai, luar biasa ini. Pantai apa nih namanya Ustaz? Pantai Nampu. Ini dari rumah antum berapa kilo nih Ustaz? Kalau perjalanan mungkin ya sekitar Setengah jam 45 menit, kurang 45 lebih ya, menit. kurang Masya lebih Allah. 45 menit ya. Masya Allah, sangat Kurang indah lebih. sekali. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz, ini Iya. kan antum di sini udah lumayan lama ya. Iya. Ini gimana perjalanan dakwah di sini seperti apa Ustaz? Iya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, untuk kegiatan dakwah sendiri Iya. itu niatnya udah lama. Kita memulainya dari anak-anak dulu. Jadi kita buka kegiatan TPA. TPA gitu ya? Awalnya TPK dulu. Mm. TPA. Itu sebelum saya menikah. Hmm. Jadi setelah dari pondok itu Iya. kita membuka kegiatan untuk TPQ Iya. anak-anak. Ya, alhamdulillah itu berjalan baik ya. Iya, berjalan iya. baik. Nah, kemudian setelah berjalan lama Iya. itu kita nyoba seminggu sekali Iya. untuk yang dewasa. Kita buka yang dewasa. Masya Allah. Awalnya ya hanya sedikit, di bawah 10 orang itu. Bapak-bapak, ibu-ibu itu ya? Awalnya ibu-ibu saja. Oh, ibu-ibu aja? saja ya. Itu hanya dulu kalau nggak salah ingat itu hanya sekitar bapak-bapak itu 1 atau 2 itu aja. Masya Allah. Iya, awalnya itu. Hmm. Ibu-ibu itu juga belum banyak. Terus kita Rutin gitu ya? rutinkan terus gitu. Hmm. Berjalannya waktu, alhamdulillah. Itu terakhir kemarin sebelum pandemi, Hmm. kegiatan rutin malam Ahad itu ya sudah 70 sampai 80 Masya Allah, orang gitu Masya ya, Allah. bapak-bapak, ibu-ibu. Iya, iya. Ada juga yang dari luar dusun juga, luar dusun. Dari luar tempat situ Iya, ya? luar situ ada. Kan kita buat grup juga, kita share ini itu. Terus kita juga kerjasama dengan bidang dakwah Al-Ukhuwah. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi kita programkan itu setiap malam Ahad pertama Hmm. itu dari Ukhuwah. Oh, Jadi yang isi. ustadz dari Al-Ukhuwah itu datang setiap malam Ahad pertama. Hmm. Nah, malam Ahad kedua dan sampai seterusnya saya yang isi. Oh, Masya Jadi Allah. yang malam Ahad pertama itu kita istilahkan pengajian akbarnya. Oh, gitu ya? Jadi memang banyak ada ada beberapa jamaah juga yang dari luar. Jadi ada beberapa ustadz yang ngisi di masjid. Iya, iya, itu. Dan Masya alhamdulillah juga akhirnya menyebar ke dusun yang lainnya. Jadi ada yang siang, ada yang Rebu siang, kita ngisi itu di rumah Iya, iya. warga gitu. Ada juga yang malam Jumat ada, kemudian ada yang daerah lain itu Iya. di malam Sabtu. Masya Allah. Ada beberapa. Jadi udah lumayan padat ya ini Iya, jadwalnya, iya, alhamdulillah. gitu. Padahal yang dari mulainya pertamanya TPA itu, TPA ya, awalnya kemudian TPA, berkembang dengan kajian-kajian. kajian-kajian, Masya Allah. Terus menginjak juga akhirnya untuk menarik simpati dari masyarakat, perhatian dari masyarakat itu, kita membuka program yang namanya PAUD. Oh, PAUD itu, kalau PAUD kan pendidikan anak usia dini pakai Iya. D ya. Itu kita membuat yang namanya PAUD pakai T. Oh. Jadi pendidikan Al-Quran usia tua. Oh, ini baru ini. PAUD ya. Iya. Pendidikan Al-Quran usia tua. Masya Jadi- Allah. jadi ada Ini PAUD, ada kayaknya PAUD. baru satu di Indonesia ini. Masya Ya, Allah. kita buat seperti itu. Alhamdulillah antusias banyak itu ya. Iya. Jadi Masya Allah itu termasuk dari warga yang kita datang tadi, Iya. dari tempat Pak Sukat tadi ya, Iya. itu ada usia 62 tahun, Masya Allah. jalan kaki ya, jalan Belajar kaki. Al-Quran itu Iya, ya. itu dari nol dia nggak Berarti bisa. belajar Iqra dulu itu. Kita menggunakan metode Thaqifah. Masya Allah. Bahkan yang Masya lebih ringkas ya, lebih ringkas, tidak nggak sampai terlalu panjang gitu Iya, ya. jilidnya nggak terlalu banyak itu. Allah. Kita mulai, ya alhamdulillah itu menggembirakan hasilnya. Dari Allah, Masya Allah. tidak tahu sama sekali huruf Al-Quran, tidak tahu huruf hijaiyah, Sampai bisa. alhamdulillah bisa membaca Al-Quran Masya dengan Allah, lancar. Masya Allah, Walaupun ya namanya tua, udah Iya, 62 iya. tahun. Susah mengepaskan Iya, dari makhrajul makhrajnya. huruf tadi itu masih ada beberapa Masya Allah, perbaikan. Masya Allah. Tapi secara umum dengan usia seperti itu, ya bisa kita katakan berhasil Iya, mereka iya. seperti itu.
kita buka seperti itu. Alhamdulillah, ini kenikmatan yang sangat besar. Iya. Terus Iya. ini Ustaz Bagas ya, kita kan dengar katanya Iya. Dari keluarga sendiri terutama bapak ibu itu beda keyakinan, bahkan malah mungkin berseberangan. Antum dai mengajak kepada untuk Islam ngaji dan itu kemudian bapak berseberangan malah mengajak yang itu, gimana kisahnya gitu loh. Awal mulanya kok bisa seperti itu, emang dari lahir seperti itu atau ada kisahnya itu? Iya. Bisa baik gini Ustaz. Untuk keluarga itu sebenarnya latar belakang keluarga orang tua itu Islam ya. Oh gitu. Latar belakang asalnya. Dari ibu itu Muslim semua. Jadi ibu itu anak ketiga. Anak ketiga, adik-adiknya, kakaknya semua Muslim, semua Muslim, Muslimah. Kemudian kalau ayah itu saudara-saudara yang lainnya itu juga sebenarnya Muslim. Cuma memang kakak ipar ayah saya, kakak ipar ayah saya itu Kristen awalnya. Tapi waktu itu juga ayah belum masuk Kristen. Seingat saya itu saya kelas di antara kelas 4, 5, 6 SD. Di antara masih itu. SD, ya? Iya, saya masih SD. Tapi persisnya saya lupa. Yang saya ingat itu sekitar saya kelas 4, 5, 6 itu. Di antara itu. Nah, ya itu mulai masuk Kristen. Ke agama lain itu ya. Itu mungkin ada yang melatar belakangi kenapa kok bisa pindah gitu. Iya. Jadi kalau latar belakang secara umum itu memang pertama faktor ekonomi. Jadi ayah saya dulu itu sebetulnya kepala dusun. Oh gitu. Iya, ayah saya kepala dusun waktu masih Muslim. Dan juga dulu ikut andil juga dalam pembangunan masjid yang lama, bukan yang tadi ya. Bukan yang tadi kita salat. Yang lama udah dibongkar ini. Udah lama. Itu waktu masih jadi kadus ya, jadi penggerak juga. Nah, jadi yang menjadi latar belakang pokok itu masalah ekonomi. Ya, jadi bapak hanya seorang kadus, tidak ada penghasilan lain. Tani pun juga tidak seberapa hasilnya. Kemudian juga faktor keluarga, keluarga ada juga yang mempengaruhi faktor keluarga. Maksudnya ini kan semua anak-anak dari nenek saya itu kan sudah pergi, sudah mentas itu ya. Jadi tinggal ayah saya dan ibu saya yang ikut jadi satu, jadi ikut dengan mertua itu. Jadi mertua. Terus waktu itu akhirnya sebenarnya udah pernah misah juga. Jadi di pekarangan pekarangan depan itu sudah bangun. Bukan yang rumah sekarang itu ya? Bukan. Jadi dulu yang dekat masjid. Dekat masjid itu kan rumah nenek saya. Yang depannya tadi itu. Yang dekat sekali itu. Nah, depan lagi ada pekarangan dulu ditempati kita sekeluarga. Waktu itu masih Islam. Masih Islam. Kemudian ya itu tadi karena faktor ekonomi, kemudian juga ada ya gesekan keluarga lah antara ayah dengan ipar. Jadi nggak begitu cocok gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya ada perhatian juga dari orang Kristen. Akhirnya bapak masuk Kristen. Awalnya dulu sebetulnya enggak begitu mendalam ya. Karena dulu itu ada 2 orang suami istri yang kalau nggak salah dulu sepekan sekali itu nginep di tempat ayah. Jadi istilahnya seperti memberikan pendidikan gitu ya. Kalau kita mungkin dakwah lewat perorangan itu dakwah gitu ya. Jadi nginep di rumah, nginep di rumah bapak itu. Nanti pulang, nanti beberapa waktu datang lagi gitu. Sehingga sampai mendalam seperti itu. Awalnya memang bapak biasa saja gitu. Nah setelah lama sampai akhirnya itu berlanjut. Maksudnya bapak Kristennya masih biasa itu berlanjut sampai sekitar saya lulus SMP. Saya lulus SMP itu bapak kenal dengan seorang pendeta yang juga terkenal juga berpengaruh juga pendeta itu yang sekarang udah meninggal, yang tinggal di Semarang. Nah bapak pendeta itu memiliki lembaga pendidikan. Jadi selain beliau itu juga penceramah, jadi mengisi di berbagai tempat itu dia juga memiliki lembaga yang beliau bina gitu. Nah, kemudian ayah ditempatkan di situ. Jadi dididik di situ selama berapa tahun saya lupa itu. Dididik di situ. Iya, di situ. Jadi pengkaderan itu ya. Pengkaderan.
ya diasramakan di situ. Kayak mondok gitu Iya, ya. betul. Kalau kita seperti mondok gitu. Jadi selama Masya beberapa Allah. tahun di Hmm. situ di Semarang gitu ya. Kemudian setelah itu ayah pulang. Hmm. Nah, waktu itu ibu belum Belum berpindah iya, keyakinan belum, ya. iya, jadi ibu masih Islam. Islam. Jadi ketika ayah masuk agama Kristen, ibu itu masih Islam. Islam. Masya Allah. Nah, setelah ayah di kampung tinggal, nah itu kan tinggalnya juga masih sama, masih gabung ikut dengan keluarga, jadi ikut dengan mertua gitu. Mertua setelah sekian lama, nah akhirnya juga muncul ayah yang mungkin melakukan pendekatan, gitu, menyebarkan agama Kristen. Akhirnya beberapa orang masuk Kristen, ya termasuk tadi yang telah kita datang tadi itu, semuanya yang kita datang itu ya termasuk dulunya jamaah dari bapak saya. Nah setelah berapa tahun itu baru ibu ikut ayah. Akhirnya kan waktu itu saya anak tunggal ya, anak satu ya. Terus setelah itu lahir adik yang kedua laki-laki. Oh berarti yang adik-adik antum itu lahir setelah bapak sudah pindah agama ya? Setelah bapak pindah agama. Oh, pantesan makanya adik-adik ikut bapak semua. Iya, jadi adik saya yang nomor 2 laki-laki itu ikut ayah, sama yang perempuan juga. Perempuan yang ketiga. Masya Allah. Jadi cuman antum aja yang seperti itu ya. Insya Allah. Emang waktu itu bapak nggak ngajak atau gimana kalau ke antum? Kalau secara terang-terangan enggak, secara terang-terangan. Tapi kalau secara ya kiasan, istilahnya secara halus, baik itu dari ayah ataupun dari atasan ayah pernah ya. Walaupun nggak secara tegas, gitu ya, pernah. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya mendapat hidayah. Amin. Ya, bapak, ibu, kemudian adik-adik semuanya. Iya, amin. Nah, terus yang uniknya. Antum kok bisa ke pondok itu gimana gitu loh? Padahal kan bapak, ibu, keluarga kan seperti itu. Kok bisa nyasar ke pondok itu? Jadi gini, alhamdulillah ini juga saya juga di sini melalui kesempatan ini mengucapkan terima kasih ya kepada sahabat saya itu Ustadz Mufleh. Masya Allah. Ya, itu perantara beliau. Masya Allah. Jadi sebetulnya sebelum saya ke Ukhuwah itu kita sudah kenal dekat dengan beliau, dengan Ustadz Mufleh itu. Karena kita dulu kenal sama-sama di yayasan, namanya Yayasan Al-Uswah di Wonogiri. Itu yayasan yang itu berupa pondok pesantren Hidayatullah. Mungkin pernah tahu ya, pondok pesantren Hidayatullah ada beberapa cabang banyak ya di seluruh Indonesia. Nah kita dulu di situ bareng-bareng ketemu gitu ya. Itu Ustadz Muflehnya belum masuk pondok juga? Belum. Beliau masih sekolah. Ustadz Mufleh itu masih sekolah STM. Masya Allah. Jadi masih sekolah STM. Masih di situ ya. Nah terus ya kita kan udah kenal baik. Nah, setelah itu kan akhirnya keluar, saya juga keluar, Ustadz Mufleh keluar juga gini. Nah suatu saat saya itu berkunjung ke Wonogiri, ke yayasan itu lagi. Nah, alhamdulillah ketemu dengan beliau lagi. Ketemu setelah lama ketemu. Kemudian beliau saya ajak ke rumah saya, ke tempat nenek. Tempat nenek. Pas waktu itu juga waktu puasa waktu itu. Waktu puasa, awal-awal puasa tahun berapa saya lupa. Nah, setelah itu dikenalkan sama beliau waktu itu di pondok ada daurah bahasa Arab. Nah ini pengalaman. Iya. Ini pernah jadi panitianya nih beberapa kali. Daurah bahasa Arab loh. Oh iya, cuma kan jadi panitia. Jadi kan dulu setiap puasa Ramadan kan ada daurah bahasa Arab sama daurah syariah. Iya. Oh gitu ya. Jadi itu. Oh dari situ berarti ya? Iya. Jadi waktu itu pertama kali saya belajar Nahwu Shorof itu. Masya Allah. Beliau betul-betul kenangan yang nggak terlupakan itu. Saya kenal namanya Nahwu Shorof pertama kali ya di situ. Ya. Saya nginep di sana awalnya. Nginep di sana. Dulu waktu itu belum di lokasi sekarang. Masih yang di gedung Muhammadiyah itu. Oh, yang di belakang ya. Belakang, itu kan anak-anak juga di sana. Nah, kita nginep di sana. Jadi satu malam Ustadz Mufleh nginep di tempat nenek, dan paginya saya ikut ke Sukoharjo. Oh, berangkat bareng. Berangkat bareng. Sejak ke situ. Nah, sejak ke situ ikut dorong sampai selesai sempat
juga ikut ikut iktikaf juga. Nah setelah itu pulang, terus ada kan pendaftaran angkatan Pertama, Ida Duat. Masya Allah. Ya, kan termasuk beliau alumni senior kita. Ustadz Muflih kan juga Angkatan pertama. ya beliau kan sebenarnya udah di situ. Iya, iya. Jadi sebelum adanya Ida Duat, Ustadz Muflih ikut Sudah di bantu situ, di Masya yang Allah. mana? Yang gedung lama itu. Iya, iya, iya. Yang gedung lama itu Masya anak-anak. Allah. Nah, kemudian kita ikut di situ. Kemudian ada pendaftaran. Antum kita ikut daftar. Nah itu jadi awal mula saya kenal ukhuwah dari beliau, dari Ustadz Muflih itu. Masya Allah. Masa sepuh itu. Tapi Nah, itu ya. kan Bapak Ibu tahu kalau Iya. antum mondok gitu. Iya. Tanggapannya gimana? Secara umum tidak apa-apa, Nggak apa-apa, ya? apa-apa. Jadi dengan saya mondok itu tidak apa-apa juga, tidak apa-apa juga. Walaupun dulu awal-awal ya, awal-awal saya mendalami agama itu, Bapak itu kalau bepergian dengan saya itu agak kurang nyaman, gitu ya. Jadi kan mungkin dengan penampilan Beda, saya ya? mungkin berjenggot atau apa gitu, mungkin pakai baju koko itu ketika mungkin bepergian nanti Iya, ketemu iya. dengan teman-teman beliau malu gitu Mas. Anaknya kok malah kayak gini Iya, gitu kan? gitu, ya. Tapi lambat laun akhirnya udah biasa. Akhirnya saya juga kenal. Ketika kan nanti pendeta lain teman Bapak itu kan juga berkunjung Datang. ke rumah Bapak, atau yang lebih senior lagi tamu dari Jakarta, dari Solo itu, mereka kan kenal, jadi sudah biasa. Memang hubungannya Masya Allah. secara umum Baik ya, sama Bapak baik, Ibu, ya, alhamdulillah. baik. Sama adik-adik juga alhamdulillah. Insya Allah ini kisah yang sangat sangat langka sekali kita dapatkan. Makanya antum sebagai ustadz yang mengajak berdakwah, kemudian Iya. Bapak berseberangan, tapi Iya. bisa, Masya Allah, bisa baik Iya, hubungannya, iya, bisa iya. rukun. Iya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan hidayah Iya, untuk keluarga. amin, iya. Insya Ada Allah. umullah, mudah-mudahan Allah suatu saat ya, cepat atau lambat mudah-mudahan Amin, amin. memberikan Insya Allah. hidayah pada orang tua kami ya. Iya. Kami rindu akan itu Masya tentunya ya, Allah. kita Kumpul rindu. bareng Iya, gitu kumpul ya. bareng gitu ya. Insya Allah. Kumpul buka bersama. Insya Allah. Walaupun sebetulnya kalau makan bareng itu sering gitu Sering ya. ya. Tapi kan posisi kita Momen-momen telah- yang kayak gini momen, gitu ya. iya. Insya Gitu. Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala Amin ya, mengijabah. kedepannya mudah-mudahan bisa ikut seperti yang tadi kita kunjungi, Iya, iya, iya. bapak-bapak. Seneng gitu ya. Iya, mereka. seperti itu. Mudah-mudahan juga nanti seperti itu. Amin, amin. Kedepannya. Syukran, jazakallah khairan Ustaz Bagas Waalaikum, iya. atas cerita inspirasinya yang luar biasa ini. Ya mohon doa dari antum semuanya. Iya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ayah saya dan yang semisal dengan saya Iya, lainnya iya, juga iya. Amin, amin. dapat hidayah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.